Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Jadi pada pembelajaran sosiologi kali ini kita akan membahas tentang kelompok sosial dalam pendekatan sosiologis. Dan dalam membahas bab ini nanti kita akan membahas tentang fungsi kelompok sosial itu sendiri seperti apa. Yang kedua, hubungan antar kelompok sosial itu seperti apa juga, dan bagaimana pola hubungan antar kelompok sosial yang akan terbentuk nantinya. Jadi ada 3 sub pembahasan dan nanti di akhir kita akan coba simpulkan bagaimana sih kelompok sosial dalam pendekatan sosiologis. Nah, untuk yang pertama kita akan coba membahas tentang fungsi kelompok sosial. Apa sih sebenarnya fungsi dari kelompok sosial itu sendiri? Jadi secara general, jadi fungsinya itu kan banyak ya anak-anak, tapi secara umum atau secara general itu ada 3. Fungsi yang pertama yaitu pengembangan komunikasi atau mengembangkan komunikasi individu. Yang kedua, membangun perspektif atau sudut pandang dari masing-masing anggotanya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Ini salah ketik ya, yang benar meningkatkan produktivitas. Oke, saya lanjutkan. Jadi fungsi yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Jadi ada 3 ini. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengembangkan komunikasi yang baik. Bagaimana sih komunikasi yang baik itu bisa terbangun dari seseorang dalam suatu kelompok? Jadi terkadang kalau kalian dalam sebuah kelompok kan ada orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, ada yang kurang bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, kalau tidak bisa berkomunikasi dengan baik, endingnya nanti pasti akan terjadi sebuah konflik. Setiap kelompok itu mempunyai kegiatan kan dalam mencapai tujuannya. Nah, dalam kelompok sosial di dalamnya pasti akan terjadi interaksi kalau mau mencapai tujuan itu. Anggotanya saling berkomunikasi, ngomong, ngobrol, sharing gagasan. Nah, dari kegiatan itu maka anggota-anggota kelompok akan bisa dikembangkan atau berkembang secara otomatis komunikasinya. Maka secara perlahan lama-kelamaan komunikasi yang baik itu akan terbentuk dari masing-masing individu setiap anggota kelompok. Jadi yang pertama seperti itu fungsinya. Yang kedua yaitu membangun perspektif nantinya. Kok bisa sih kelompok sosial itu bisa membangun perspektif anggotanya? Ya, jadi setiap individu kan pasti punya pemikiran, punya gagasan, punya ide. Nah, dalam menyampaikan idenya atau gagasannya, nah disitulah seorang anggota kelompok atau seseorang menunjukkan sudut pandangnya, menunjukkan perspektifnya kepada orang lain. Ini loh cara berpikirku, ini loh ideku, ini loh gagasanku. Nah, jadi fungsi yang kedua, fungsi dari kelompok sosial itu membangun perspektif. Atau mungkin kalian dari anggota kelompok yang lain. Maksudnya, salah satu dari kelompok kalian itu yang punya gagasan, maka kalian juga harus mengikuti. Disitulah kalian bisa melihat perspektif dari anggota kelompok yang lain. Jadi seperti itu nak ya. Yang ketiga, membuat individu semakin produktif. Jelas, ketika kalian dalam satu kelompok, pasti individu kan punya usaha, punya kontribusi terhadap kelompoknya. Aneh kan kalau kalian berkelompok, misalkan ada tugas sosiologi, satu kelompok 5 orang misalkan, tapi ternyata kalian tidak punya kontribusi, hanya gandol aja, hanya ngikut aja, itu kan tidak baik ya. Nah, maka setiap individu nanti pasti akan diberikan tugasnya masing-masing. Ketika kalian diberikan tugas itu, maka kalian akan terforsir untuk semakin produktif, menyumbangkan idenya, menyumbangkan gagasannya. Disitulah salah satu fungsi dari kelompok sosial, yaitu menjadikan individu semakin produktif. Oke, kita sudah bahas yang pertama tentang fungsi dari kelompok sosial itu sendiri. Lalu hubungan antar kelompok sosial itu bagaimana ya? Yuk kita bahas. Ada 4 kriteria ya, ada 4 kriteria yang menjadikan hubungan kelompok sosial itu. Yang pertama fisiologis, fisik. Yang kedua kebudayaan, yang ketiga kriteria ekonomi, dan yang keempat adalah kriteria perilaku. Bagaimana semua ini bisa bekerja? Yuk kita bahas satu persatu. Fisiologis atau fisik. Kriteria ini didasarkan pada persamaan jenis kelamin, misalkan sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Usia ya, sama-sama anak muda, sama-sama orang tua, sama-sama anak-anak. Dan juga ras, misalkan ada kelompok kulit hitam atau negro, ada ras Melayu dan sebagainya. Nah, hubungan antar kelompok sosial lagi yang kedua didasarkan pada kriteria kebudayaan.
Kita tahu bahwa Indonesia itu multikultural. Jadi kriteria ini mencakup kelompok yang diikat oleh persamaan kebudayaan dan kepercayaan, termasuk di dalamnya kesamaan agama jelas. Misalkan persamaan etnik, ya, suku Batak, suku Jawa, Sunda, Minang, Ambon dan sebagainya. Sama-sama satu suku. Biasanya di situ membentuk sebuah hubungan. Hubungan karena kan kesamaan kebudayaan, kesamaan agama, jelas kan? Ya, kita tahu agama di Indonesia ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, itu yang diakui oleh pemerintah ya. Jadi karena kesamaan kebudayaan ini, dari anggota kelompok itu membentuk sebuah hubungan yang baik. Jadi seperti itu. Oke, yang ketiga, ekonomi. Nah, ini yang sekarang banyak terjadi fenomenanya ya. Jadi terkadang orang itu melakukan sebuah diskriminasi, membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain berdasarkan ekonomi, berdasarkan uang, berdasarkan harta, gitu ya. Terkadang orang yang memiliki ekonomi yang tinggi, kekuasaan ekonomi, artinya yang kaya raya, terkadang itu memandang orang yang tidak mempunyai uang atau yang perekonomiannya rendah, itu memandang sebelah mata atau dianggap ya derajatnya dianggap kurang. Jadi itu yang kurang baik ya. Nah, jadi kalian sebagai siswa harus bisa tuh mengembangkan atau membentuk karakter diri untuk saling menghargai, saling menghormati, karena kita diciptakan kan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, karena dalam sebuah multikultural atau keanekaragaman budaya itu yang paling penting itu adalah saling menghargai, saling menghormati. Jadi seperti itu. Jadi hubungannya bisa terbentuk karena faktor ekonomi atau kriteria ekonomi. Yang keempat, kriteria perilaku. Nah, biasanya perilaku ini didasarkan pada cacat, mohon maaf, bukan cacat ya, kekurangan fisik, yaitu cacat juga, atau kita menyebutnya difabel. Kemudian kekurangan mental dan penyimpangan terhadap aturan masyarakat seperti pelanggaran hukum dan sebagainya. Jadi gara-gara perilaku yang diperbuat, terkadang dia membuat satu framing terhadap kelompok yang lain. Misalkan terhadap perilaku yang melakukan tindakan kriminal. Terkadang seseorang atau beberapa kelompok melakukan sebuah diskriminasi. Atau yang paling banyak aja, difabel. Kadang orang memandang orang difabel itu secara derajat tidak sama dengan orang yang fisiknya normal. Itu juga tidak benar anak-anak. Jadi semua orang itu sama aja ya, karena itu kan diciptakan dari Allah, diciptakan dari Tuhan, dan semua derajat manusia itu dianggap sama walaupun secara fisik itu memiliki perbedaan. Jadi seperti itu anak-anak ya. Oke, hubungan antar kelompok sosial sudah kita bahas. Jadi ada 4 kriteria tadi ya. Silakan kalian bisa mengulang videonya dan saya harap bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi ya. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang pola hubungan. Pola hubungan itu apa? Pola itu bentuk nak ya, bentuk dari hubungan antar kelompok sosial. Kalau tadi kita bahas hubungannya, sekarang kita akan membahas tentang polanya. Pola yang terbentuk dari hubungan antar kelompok sosial itu sendiri. Oke, pola yang terbentuk kurang lebih ada 5. Yang pertama akulturasi, yang kedua dominasi, yang ketiga paternalisme, yang keempat integrasi, dan yang kelima pluralisme atau pluralisme. Jadi kita bahas satu persatu ya. Akulturasi, dominasi, paternalisme, integrasi, dan pluralisme. Apa sih itu? Yuk kita bahas tentang akulturasi. Apa sih akulturasi? Saya yakin kalian juga sering mendengar kata akulturasi. Akulturasi itu bisa terjadi ketika dua kelompok atau bahkan lebih bertemu. Kelompok maksudnya kelompok sosial ya. Kemudian melakukan komunikasi, berinteraksi, berbaur, dan berpadu. Sehingga membentuk sebuah kebudayaan yang baru, membentuk suatu aktivitas yang baru, membentuk perilaku sosial yang baru. Nah, endingnya ada budaya baru yang terbentuk, tapi budaya lama masih ada, tapi ada budaya yang baru lagi di situ. Nah, itu yang disebut dengan akulturasi. Jadi perpaduan dua budaya. Kenapa kok bisa berpadu? Karena ada dua kelompok sosial tadi yang punya latar belakang kebudayaan yang berbeda kemudian menyatu. Itulah yang dimaksud dengan akulturasi. Yang kedua, dominasi. Apa itu dominasi? Tahu kan kata dominasi? Dominasi itu
menguasai. Jadi satu kelompok terkadang menguasai atas kelompok sosial yang lain. Mengapa kok dia bisa menguasai? Ya karena kriteria tadi, mungkin karena kekayaannya, mungkin karena ada kekuasaannya, atau mungkin status sosialnya, atau mungkin banyak hal yang menjadikan orang itu memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan orang yang lain. Nah, kalau tidak didasari dengan perilaku yang baik, tidak didasari dengan akhlak yang baik, endingnya terjadi banyak hal-hal yang tidak bagus. Contohnya genosida. Apa sih genosida? Ya pembunuhan secara sengaja, bahkan sudah tersistematis oleh kelompok tertentu. Bahkan ada perbudakan. Nah, merasakan budak itu statusnya rendah. Yang selanjutnya ada segregasi. Segregasi itu pemisahan antara ras akibat konflik politik. Jadi ini orang kulit hitam tidak boleh bergaul dengan orang kulit putih. Nah, itu juga tidak bagus ya. Jadi timbul dominasi, pola yang terbentuk karena kriteria atau hubungan sosial tadi, muncul sebuah dominasi. Selanjutnya ada paternalisme. Paternalisme itu ada satu kelompok nih tiba-tiba datang ke satu kelompok sosial, dia menjajah, dia menguasai atas ras pribumi atau kelompok asli di tempat tersebut. Ya contohnya penjajahan itu. Maka hal ini memang harus sebaiknya, bukan sebaiknya, wajib untuk dijauhi. Tidak boleh kita menjajah atas kelompok lain. Kita harus bisa saling menghargai, toleransi, bahkan kita bisa melakukan akulturasi yang seperti kita bahas di nomor 1 tadi. Selanjutnya integrasi. Nah, integrasi ini bagus. Satu pola hubungan tergabungnya satu kelompok tertentu ke kelompok lain tanpa melihat perbedaan yang ada. Nah, toleransinya tinggi di sini. Terdapat hak dan kewajiban yang sama pada masing-masing kelompok. Jadi kalau kalian melihat Indonesia itu kan terjadi sebuah integrasi yang sangat luar biasa. Indonesia itu multikulturalisme, saling menghargai antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kita tidak usah melihat perbedaannya, tapi setiap kelompok punya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Itu yang disebut integrasi. Selanjutnya ada pluralisme atau pluralisme. Apa sih pluralisme itu? Pluralisme adalah pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak setiap kelompok. Jadi mirip yang tadi ya. Jadi saling menghargai. Masyarakat majemuk, ya ini contoh yang lain, masyarakat majemuk yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kelompok membaur menjadi satu. Ya contohnya di Indonesia ini. Kita bisa ambil contoh kecil aja, dalam satu kota atau satu kecamatan aja, terkadang ada beberapa etnis, kadang etnis Cina, ada juga suku Madura, ada juga suku Jawa. Di situ tinggal bersama, saling bersinergi, saling menghargai hak setiap suku atau setiap etnik yang ada di situ. Itu yang disebut dengan pluralisme. Jadi kalian juga wajib nih memiliki sikap pluralisme, yaitu mengakui persamaan hak setiap kelompok. Tidak boleh kalian merasa yang lebih bagus atau kelompok lain dianggap lebih jelek atau lebih rendah derajatnya dibandingkan kelompok yang satunya, gitu ya. Oke, terakhir kita simpulkan kelompok sosial dalam pendekatan sosiologis itu seperti apa. Jadi setiap kelompok sosial akan berkembang dalam bentuk dan kegiatannya, di mana kelompok sosial dapat membantu dalam pembentukan kepribadian seseorang yang ada di dalamnya. Ini berarti sudah dibahas apa dari fungsi dari kelompok sosial tadi. Kelompok sosial merangsang individu untuk berkarya, jelas, berinovasi dalam upaya mewujudkan tujuan dan kepentingan kelompok. Maka, kelompok sosial itu sangat penting. Kita wajib membaur dengan orang lain. Kita wajib menghargai hak dan kewajiban orang lain. Disitulah secara sosiologis kita melihatnya ya. Oke, anak-anak, semoga kalian bisa memahami ya. Kita sudah membahas tentang fungsi kelompok sosial, hubungan antar kelompok sosial, dan pola hubungannya. Terakhir kita sudah menyimpulkan bagaimana sih kelompok sosial dalam pendekatan sosiologis. Jadi seperti itu, punya fungsi, ada hubungan, dan ada pola yang terbentuk karena kelompok-kelompok itu tadi. Oke anak-anak, saya rasa itu pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.